Bab 2628. Tidak bisa bunuh kalian. Tak tahu malu. Warrior yang tidak bisa mengalahkan mereka, jadi menggunakan metode ini untuk mengancam mereka, benar-benar tak tahu malu. Dan benar, penguasa kediaman ilahi dan lainnya memang tidak berani menyerang secara sembrono. Mereka hanya berani menggunakan tekanan untuk menekan warrior yang, dan tidak pernah berani melepaskan kekuatan mereka, karena jika kekuatan itu dilepaskan, langit dan bumi ini tidak akan sanggup menanggungnya. Jika membuat langit dan bumi itu runtuh, dan wanita bergaun putih muncul, saat itu tiba, mereka semua akan takut mati di sini. Meski mereka sangat percaya diri dan juga banyak orang, jika takdir langit itu muncul, walaupun orangnya 10 kali lebih banyak, mereka juga akan mati. Boom! Warrior yang langsung terguncang mundur oleh tekanan 7 orang. Namun saat berikutnya, warrior yang bergegas menuju Senju dan yang lainnya. Penguasa kediaman ilahi takut menghancurkan langit dan bumi ini, tetapi warrior yang tidak takut. Lebih tepatnya, dia sengaja menghancurkan dunia ini. Tampak jelas, dia ingin orang-orang tanah eskatologi ini mati bersama. Wanita bergaun putih datang, dan dia mungkin bisa baik-baik saja, tetapi jika wanita bergaun hitam datang, atau bentuk lain dari takdir langit, mereka semua harus mati. Namun, terhadap hidup dan mati, dia sudah pasrah, dan sekarang, dia ingin bertarung. Meskipun Senju dan yang lainnya memiliki momentum yang kuat, namun membunuh warrior yang hanya berdasarkan momentum mereka, agak sedikit tidak realistis, terutama karena warrior yang masih memegang pedang Slater Langit. Warrior yang menyerbu ke arah Senju dan yang lainnya, setiap kali dia mengayunkan pedang, pedang itu akan berdampak besar pada dunia. Dan setiap melihat pemandangan ini, kelopak mata Senju dan yang lainnya melonjak. Pada saat ini, Wilski Sui tiba-tiba berkata dengan dingin, dia sendiri saja tidak takut, apa yang kita takutkan. Suara itu jatuh, kekuatan misterius langsung muncul di sekitar domain air. Dengan munculnya domain air, boundless water yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh langit, dan kekuatan yang besar mengguncang seluruh langit dan bumi. Dan di domain air, dua kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Domain killing, domain pedang. Saat dua domain ini muncul, domain air Wilski Sui langsung ditekan, dan pada saat yang sama, cahaya pedang melintas di udara. Puff! Saat cahaya pedang melesat, ruang hampa itu terkoyak dan hancur. Di kejauhan, wajah Wilski Sui berubah. Dia tidak berani melawan pedang warrior yang sendirian. Sosoknya bergetar, mundur sejauh ratusan kaki, memisahkan diri dari warrior yang. Namun, warrior yang seperti belatung di tulang, berubah menjadi cahaya pedang dan mengejarnya. Melihat adegan ini, ekspresi Wilski Sui langsung berubah muram. Dia menoleh, melirik Senju dan yang lainnya yang berada tidak jauh. Dia tidak takut, apa yang kita takutkan. Setelah mengatakan itu, langsung bergegas menuju warrior yang. Ekspresi Senju dan yang lainnya berubah seketika. Mereka secara alami tidak senang saat diancam oleh warrior yang, tetapi mereka khawatir jika takdir langit benar-benar muncul. Saat itu tiba, harus bagaimana? Takdir langit. Ini adalah pisau yang tergantung di atas kepala mereka, dan mereka harus takut. Harus mengkhawatirkan hal ini. Di kejauhan, Wilski Sui telah bertarung melawan warrior yang. Dia sengaja mencoba menarik takdir langit. Di samping Senju, Master Alam Takdir bernama Su Yue berkata dengan sungguh-sungguh, dia ingin menggunakan tangan takdir langit untuk memusnahkan kita. Senju mengangguk, aku tahu. Bertarung atau tidak? Su Yue bertanya dengan suara yang dalam. Senju terdiam cukup lama,
lalu menggelengkan kepalanya. Jangan sekarang. Saudara Su, tolong kembali dan pinjam sesuatu. Mendengar ini, Su Yue tercengang, kemudian sebuah senyuman muncul, dia melirik warrior yang dengan dingin, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Di kejauhan, Wilski Sui dan warrior yang bertarung, semakin mereka bertarung, semakin ketakutan, karena pedang di tangan warrior yang terlalu menakutkan. Dia tidak berani melawan setiap serangan pedang warrior yang, pedang itu bisa dengan mudah menembus domain air. Karena itu, saat Senju dan yang lainnya tidak ikut dalam pertempuran, Wilski Sui benar-benar ditekan dan dipukul oleh warrior yang. Namun, meskipun warrior yang memiliki pedang Slater Langit yang lengkap, tetap agak sulit untuk membunuh Wilski Sui. Bagaimanapun juga, kekuatan Wilski Sui adalah puncak alam takdir. Jika lawan tidak berusaha mati-matian dan terus menghadapinya, dia masih sulit untuk membunuh lawan. Pada saat ini, warrior yang tampaknya merasakan bahwa pihak lawan sedang menunda waktu. Sepertinya, pihak lawan sudah memiliki metode cadangan. Setelah Wilski Sui dipukul mundur oleh pedang itu, warrior yang tidak memilih untuk terus menyerang. Dia melihat sekeliling dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, Senju dan yang lainnya menghentikan dia. Senju mencibir, "Kenapa, mau kabur?" Saat mengatakan itu, kedua tangan dia dan orang-orang di sekitarnya menghadap ke kehampaan, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat memblokir sekeliling warrior yang mengepung warrior yang. Warrior yang melihat sekeliling dengan dingin, tanpa ekspresi. Senju mencibir, "Warrior yang, hari ini kamu cari mati." Setelah mengatakan itu, dia menatap langit. Sesosok bayangan menyerang ke arahnya. Segera, bayangan ini muncul tidak jauh dari warrior yang, orang yang datang adalah Su Yue yang pergi sebelumnya. Su Yue memandang warrior yang dengan mencibir, "Warrior yang, kiamatmu sudah datang." Suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, segel merah tergantung di atas kepala warrior yang. Seketika, ruang hampa sejauh 1000 mil mulai menyusut lapis demi lapis, dan kemudian mengeras. Pemadatan ruang hampa. Setelah beberapa saat, ruang hampa di sekitar warrior yang memadat dan tidak dapat ditembus. Tepat saat Senju dan yang lainnya hendak bertindak, warrior yang tiba-tiba melakukan gerakan pertama, lebih tepatnya, pedang datang lebih dulu. Warrior yang memegang pedang di kedua tangan dan menghantam ke depan. Puff! Pedang memasuki ruang hampa, dan dalam sekejap, dengan warrior yang sebagai pusatnya, ruang hampa di sekitarnya terbuka. Kemudian, dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, dengan warrior yang sebagai pusatnya, ruang hampa di sekitarnya langsung runtuh dan musnah. Tidak hanya itu, segel merah yang menekan sekitarnya juga retak pada saat ini, tidak bisa menahan kekuatan utama yang ada di dalam pedang warrior yang. Melihat pemandangan ini, Senju dan yang lainnya tercengang. Faktanya, mereka sangat meremehkan pedang di tangan warrior yang ini. Keistimewaan pedang ini dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak lagi sebanding dengan senjata ajaib super. Adapun menekan ruang hampa, pedang ini bahkan bisa membunuh jalan surga yang merupakan sumber tertinggi langit dan bumi, apalagi ruang hampa di sekitarnya ini. Selama tidak melebihi ruang hampa 3 dimensi, pedang ini tidak dapat dihentikan. Hanya ruang hampa alam semesta 4 dimensi yang legendaris, yang dapat menahan ujung pedang ini. Setelah pedang itu menghancurkan ruang hampa di sekitar, warrior yang menyerbu langsung ke arah Senju dan yang lainnya. Pedangnya tidak menunjukkan belas kasihan, membuat langit dan bumi ini tampak ilusi. Dunia ini benar-benar tidak tahan lagi dengan pedangnya. Melihat pemandangan ini, wajah Senju dan yang lainnya menjadi sangat jelek.
bisa dikatakan jika mereka menyerang, seluruh wilayah tengah akan hancur. Senju dan yang lainnya saling memandang, dan pada akhirnya, mereka semua mundur, tetapi warrior yang tidak berhenti, menyerbu ke arah Senju dan yang lainnya dengan pedang di tangan. Dan begitulah, warrior yang mengejar Senju dan yang lainnya sendirian. Dalam adegan ini, Master Dinasti Eternity yang tak terhitung jumlahnya sangat tercengang melihatnya. Ini benar-benar gila. Dan begitulah, warrior yang mengejar Senju dan yang lainnya ke dunia eskatologi dengan pedang di tangan, lebih tepatnya, membawa Senju dan yang lainnya kembali ke tanah eskatologi. Saat mengejar sampai tanah eskatologi, warrior yang kehilangan akal sehatnya dan ingin terus mengejar. Pada saat ini, Shiro muncul di belakangnya, dan kemudian memeluknya erat-erat, tidak mau melepaskannya. Tidak ingin membiarkan dia terus mengejar. Mengejar sampai di sini sudah cukup, jika terus mengejar, pasti akan dalam masalah. Di dalam, orang-orang itu tidak takut jika takdir langit merasakannya. Ditahan oleh Shiro, warrior yang menjadi sedikit tenang, dia melirik formasi pengiring di depannya, benar, tidak boleh masuk. Begitu masuk, tidak mungkin bisa keluar. Tenang, tenang. Warrior yang berjalan ke samping sambil memeluk Shiro, dan duduk, dia mencoba menenangkan dirinya. Shiro mengusap pelan dagu warrior yang, melihat penampilan warrior yang saat ini, dia juga sangat sedih. Warrior yang dengan ringan mengusap kepala kecil Shiro, kemudian perlahan menjadi tenang, dia melirik formasi pengiring menuju tanah eskatologi, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setelah cukup lama, warrior yang menatap dirinya sendiri, dan di depannya, ada dua pedang. Pedang Slater Langit, pedang Reanimation. Sebelumnya dia tidak pernah menggunakan pedang Reanimation, ini setara dengan kartu trufnya, harus disimpan, saat kritis baru digunakan, baru bisa memberi kejutan. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba menarik warrior yang ke Pagoda Hongmeng. Di Pagoda Hongmeng, tempat Yana berada, saat ini, aura di sekitar tubuh Yana sudah kuat dan agak tidak normal. Aura itu, membuat warrior yang merasa sedikit berdebar. Kaki kecil Shiro menunjuk ke arah Yana, matanya penuh kekhawatiran. Warrior yang juga sedikit khawatir, Yana tumbuh seperti ini, apakah normal? Pada saat ini, Yana tiba-tiba membuka matanya merah. Dia melirik warrior yang, membuat hati warrior yang bergetar. Pada saat ini, Shiro buru-buru terbang ke depan Yana, dan kemudian cakar kecil itu menutupi mata Yana, dan segera menggelengkan kepala kecilnya. Artinya Yana, jangan menakuti orang. Setelah beberapa saat, Shiro menarik cakarnya, dan kali ini, Yana jauh lebih normal. Yana mengusap pelan kepala kecil Shiro, lalu menatap warrior yang, "Kak warrior, tunggu aku sebentar lagi. Ada sesuatu yang sedang memadat di dalam tubuhku, hanya sisa sepertiga sudah bisa langsung memadat. Selama pemadatan selesai, aku sudah bisa keluar untuk membantumu membunuh orang." Warrior yang berjalan ke arah Yana dan berkata dengan lembut, "Kamu, saat itu tiba, jangan bilang kamu menjadi tidak normal dan membunuhku juga." Meski bercanda, pemandangan Yana barusan membuat jantungnya berdebar. Dia benar-benar takut Yana bukan lagi Yana saat ini. Yana melirik warrior yang dengan tidak puas, "Kak warrior, jangan khawatir, meskipun Yana bunuh diri, juga tidak akan menyakiti kamu dan Shiro." Hati warrior yang sedikit hangat, dia dengan lembut mengusap kepala kecil Yana, "Aku percaya padamu." Setelah mengobrol sebentar dengan Yana, warrior yang meninggalkan Pagoda Hongmeng bersama Shiro,
Warrior yang datang ke depan formasi pengirim tanah eskatologi. Di sana dia berdiri dengan pedang di tangan kanannya, dan di bahunya ada Shiro. Setelah beberapa saat, Shiro tiba-tiba membuka mulut kecilnya, dan segera, aliran energi spiritual terus-menerus keluar dari formasi pengirim. Wajah warrior yang mengerikan, "Aku tidak bisa membunuh kalian." Setelah mengatakan itu, dia menatap kekosongan langit, "Takdir langit, aku tidak percaya kamu tidak akan keluar." Bersambung.